wah anak laki-laki saya nggak punya potensi akademik, masih kelas berapa? Masih kelas 3, kelas 4, memang belum muncul tuh, ya. Jadi sabar aja dulu, ya. Kita explore lagi, seimbangnya nanti di 17 tahunan. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali ini saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan bunda-bunda dimanapun bunda berada. Tentunya bunda harus tetap semangat ya dalam melakukan stimulasi. Oke, nah seperti biasa ya bunda, di podcast Halo Bunda segmen-segmen ataupun episode sebelumnya kita masih membahas tentang tumbuh kembang anak atau tentang dunia anak nih. Nah tapi sebelum itu kayaknya aku punya kabar gembira buat bunda-bunda ataupun ayah dan untuk si kecil tentunya, karena Generos ini punya acara yang bagus banget buat si kecil dan bunda. Apa aja sih acaranya? Jadi Generos ini sedang mengadakan tentang Generos Fest gitu kan. Jadi Generos Fest ini merupakan wujud upaya Generos dalam membantu orang tua mewujudkan cita-cita si kecil. Nah Generos Fest ini rangkaiannya ada apa aja sih? Jadi Generos Fest ini ada rangkaian lomba yang terdiri dari lomba tahfiz Quran nasional, matematika competition, balance bike, duta bunda Generos, dan ada mewarnai. Nanti di puncaknya mungkin sekitar bulan Juli nanti akan ada acara-acara yang meriah, tentunya dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita si kecil. Jadi untuk bunda-bunda nih yang mau mendaftarkan si kecil untuk mengikuti rangkaian lomba Generos, boleh banget cek di bawah ini ya media sosialnya Generos. Tapi yang perlu bunda tahu, acara ini gratis, jadi tidak dipungut biaya. Jadi untuk bunda-bunda yang mau daftar ataupun anak-anaknya sudah berminat dengan salah satu lomba yang ada di Generos Fest, boleh langsung pantengin ya atau kepoin akun media sosial Generos. Nah itu dia ya bunda-bunda, jadi jangan sampai ketinggalan nih untuk acara Generos Fest. Oke, nah karena tadi aku udah ngebahas tentang Generos Fest yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita si kecil. Nah, untuk segmen kali ini kita akan membahas tentang cita-cita juga nih bunda. Jadi kenapa sih anak-anak itu harus punya cita-cita? Terus habis itu bagaimana sih mungkin orang tua ini mengenalkan cita-cita untuk anak-anak bunda mungkin yang masih perlu diarahkan. Terus habis itu apa ya istilahnya, mungkin kayaknya bagusnya anak-anak ini cita-citanya tuh ke arah mana nih. Nah, karena kita tentu saja mungkin saya nggak akan berbincang sendirian dong. Seperti biasa kita akan kedatangan narasumber yang mungkin sudah istilahnya sudah lebih ilmunya lebih luas nih dibandingkan dengan saya tentang dunia anak. Sudah hadir di hadapan saya ada Kak Tony Raharjo, seorang konselor keluarga. Assalamualaikum Kak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Boleh, alhamdulillah saya juga sehat. Mungkin boleh disapa dulu nih ayah bunda yang lagi nonton. Ya alhamdulillah, insyaallah ayah bunda semua juga sehat semua. Amin. Di tempat, dan mudah-mudahan gak putus semangat atau lemah semangat ngedidik anak, ya kan? Karena ngedidik anak itu kan perjalanan yang panjang. Betul. Yang namanya perjalanan panjang, tenaganya harus panjang juga, betul. Gitu ya. Mungkin boleh dikenalin dulu nih Kak Tony. Mungkin banyak yang bunda-bunda pengen tahu sebenarnya siapa nih Kak Tony nih. Siapa saya? Siapa? Ya, nama saya Tony Raharjo. Saya penulis buku. Saya banyak konsennya di konselor keluarga dan parenting Islam. Secara khusus memang saya spesifik ke arah keluarga dan pengasuhan Islam. Jadi nanti kita mudah-mudahan bisa ngobrol banget. Ya banyak banget mudah-mudahan tentang cita-cita nih. Ya betul. Sisi. Betul. Nah itu kan jadi kita akan ngobrol banyak nih bunda-bunda. Jadi jangan lupa untuk nonton segmen ini sampai selesai ya. Nah atau nih tadi kan aku udah nge-spill nih istilahnya, nge-share ke bunda-bunda tentang kita akan ngebahas tentang cita-cita anak gitu kan. Nah kalau menurut Kak Tony sendiri nih, sebenarnya cita-cita apa sih pentingnya anak itu untuk memiliki cita-cita? Sepenting apa cita-cita itu betul. Buat anak ya. Sebenarnya bukan cuma buat anak. Ada buku bagus tuh. Dulu mungkin sekarang juga masih ada ya. Udah lama banget. Judulnya The Alchemist. Sang Alchemist. Yang bikin tuh novel sebenarnya. Yang bikin Paulo Coelho. Dia itu cerita bab awal itu cerita tentang mimpi.
kemudian dia bercerita banyak dan ujungnya mimpi lagi. Terwujudnya mimpi. Ya sama kalau kita ngelihat juga di Alchemist itu dia menuliskan ada cerita tentang Nabi Yusuf di dalam kisah novelnya itu. Dan kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf ternyata di Al-Quran, kalau kita ngerujuk yang Muslim misalkan kita rujuk pada Al-Quran, itu kisah Nabi Yusuf di Al-Quran itu dimulai di ayat keempat, itu ketika Nabi Yusuf bilang ke bapaknya, ayahku, aku sungguh aku melihat, aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan, matahari, semua sujud kepadaku. Dan setelah itu ayat 5 sampai 99 itu kisah perjuangannya. Baru ayat ke-100 kisah Nabi Yusuf di Quran itu ditutup dengan ketika Nabi Yusuf jadi raja, dinaikkan ayahnya ke singgasananya, terus dia katakan, inilah takwil mimpi dulu yang kukatakan, gitu ya. Inilah kenyataannya nih hasilnya. Maka kisah Nabi Yusuf itu di Quran itu surat Yusuf itu kan turun ketika Nabi itu lagi sedih. Lalu turunlah cerita itu berurut, nggak terpotong-potong untuk menghibur hatinya. Dan itu dimulai dari mimpi, kemudian perjuangan, kemudian mimpi. Dan kalau kita lihat misalkan kalau era sekarang ada yang disebutin adversity equation, ya, kekuatan kita menghadapi tekanan, beban, tantangan, atau kecerdasan kita ngadepin itu. Biar anak tuh kuat dengan tantangan-tantangan sekarang, makanya harus dimiliki itu mimpi. Karena mimpi itu membuat orang punya IQ, gitu ya. IQ itu yang kekuatan kita menghadapi tantangan, melihat semua itu jadi peluang, itu dimulai dari mimpi dulu. Jadi mimpi itu penting banget, karena dari apa? Dari mimpi itu kita akan bergerak, kita akan menuju sesuatu, dan berikutnya ceritanya perjuangan, dan hanya ditutup dengan terwujudnya mimpi. Itu aja yang diajarin. Ini simple ya sebenarnya ya. Jadi kalau sekarang gimana sih biar anak tuh nggak gampang lemah dengan ujian, nggak gampang lemah dibully, nggak gampang lemah dengan tekanan lain-lain, karena hidup kan makin banyak ya tekanannya ya. Itu PR paling besarnya sebenarnya, anak tuh punya tujuan nggak? Anak tuh punya cita-cita nggak? Anak tuh punya impian nggak? Ya, impian itu yang membuat kita, bukan cuma anak-anak, bahkan orang tuanya itu kuat untuk menjalani tantangan sekalipun. Nah, gitu. Ini kan lebih kayak orang tua nih. Jadi untuk kalau misalnya nih bagaimanapun kan anak kita harus didorong punya mimpi gitu. Nah, jadi sebagai peran orang tua nih untuk mengenalkan mimpi atau cita-cita ke anak itu seperti apa, Kak? Ya, yang harus kita ajarkan sebenarnya begini. Tahapannya dulu. Anak tuh kan tumbuh pemahaman waktunya beda. Ya, jadi ketika anak tuh 0 di bawah 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, anak tuh konsep waktunya masa kini. Ya, makanya kalau dia bicara itu rancu tuh. Sama guru TK-nya dikasih tahu besok bawa kacang ijo. Ya, jangan lupa besok bawa hari Minggu minggu depan bawa kacang ijo. Sorenya dia bilang ke anak, ke ibunya, bawa kacang ijo. Atau pagi-paginya, mah bawa kacang ijo. Oh, ibunya repot, bawalah kacang ijo banyak. Ketika disampein, dikasihin, telat ya, dikirimin kacang ijonya, kata gurunya apa? Minggu depan tugasnya bun, bukan sekarang. Ya kan? Kenapa? Karena memang konsep waktu belum dipahami oleh anak-anak kita. Ya, makanya mereka kalau ngomong kemarin dia habis dibeliin sepatu baru, dia bilang tadi dibeliin sepatu, tadi dibeliin mainan. Konsep ini kan nggak nyampe di anak-anak 0-7 tahun. Ya, nanti 7 sampai 10 tahun anak-anak itu belajar bertahap. Yang pertama dipelajari oleh mereka adalah konsep tentang masa lalu. Masa lalu dulu, gitu ya, masa lalu. Jadi kemarin kamu kehujanan, terus kamu pilek. Nah, sebab akibat udah mulai berlaku buat mereka. Dan konsep masa depan itu logisnya di 10 tahun, 11 tahun ke atas. Baru mereka belajar tentang konsep masa depan. Maka lihat pelajaran anak-anak kita. Buku pelajaran nih, ibu-ibu yang suka ngajarin anak-anak yang belajar ujian, pelajaran cita-cita tuh kelas berapa? Kelas 4. Semester 2. Betul. Ya, karena kalau logisnya kalau orang itu anak-anak masuk di 7 tahun, maka itu umurnya 10-11 tahun. Kelas 4 itu. Dan disitulah baru ada pelajaran tentang cita-cita. Disitulah pelajaran tentang kalau kamu masuk sekolah jam 7, pulang jam 9, berapa lama kamu di sekolah. Ya, karena sudah bisa bicara tentang masa depan. Nah, jadi kapan sih waktu yang tepat kita menerapkan cita-cita, membangun cita-cita, membuat sebuah rencana ketika anak-anak itu di atas 10-11 tahun. Ya, tapi mengenalkan tentang profilnya, mengenalkan tentang personanya, ya, manfaatnya itu bisa dari sebelumnya. Ya, dari sebelumnya kita kenalkan ini polisi dengan bajunya, tugasnya apa, menjaga keamanan, cuman belum bentuk perencanaan memang. Nanti setelah 10 tahun, 11 tahun, otaknya sudah berkembang untuk membuat sebuah rencana. Ya, itu makanya kalau lihat tadi kisahnya Nabi Yusuf tadi, kita balik lagi ya. Kisah Nabi Yusuf itu dia katakan mimpinya itu usianya berapa? Ya, usianya berapa? Ketika Nabi Yusuf itu nanti kan dimasukkan ke dalam sumur, ya, kita hafal ya ceritanya ya, dimasukkan ke sumur sama kakak-kakaknya.
yang kemudian ditolong, diselamatkan, kata yang nyelamatin itu atau yang ngambil dari sumur itu bilangnya apa? Ya busyra hadzal gulam kalau dalam Quran. Ya ini ada kabar gembira, aku temuin gulam nih di sini ya. Gulam itu apa? Gulam itu anak yang mau balik. Anak yang sudah tumbuh kumis-kumis tipis gitu ya. Anak-anaknya siap untuk balik. Jadi kalau baliknya laki-laki itu 12-13 tahun, itu menjelang 12 tahun. Berarti mimpi itu disampaikan itu ketika usianya segitu kan? Ya, di usia segitu. Jadi ketika itu disampaikan seperti itu ke bapaknya dan usianya usia gulam gitu. Dia usia gulam gitu. Kenapa? Dia sudah bisa mengerti masa depan. Nah, di sini PR-nya. Kalau dia udah mulai ngerti masa depan, mau nggak kita ngajak ngomong tentang masa depannya? Gitu kan? Betul. Baik gitu lagi ya, memang kalau misalnya ini. Nah, kalau tadi kan mungkin mungkin sekitar 12 tahun lah, 10 tahun ke atas kita bisa mengenalkan cita-cita gitu secara kan. lebih terperinci gitu ya, karena sudah manajemen waktu anaknya sudah paham gitu ya. Nah, tapi kalau dari peran orang tua tadi kan mungkin banyak kan bundanya. Tapi saya mau lebih spesifik nih ke ayah gitu kan, sebagai ini kan sebagai seorang ayah juga gitu kan. Bagaimana sih peran besar ayah gitu kan untuk mengarahkan anak untuk bisa meraih cita-cita ataupun gimana sih memetakan cita-cita ataupun mimpinya gitu. Ini Masya Allahnya juga nih. Ada 17 dialog orang tua dalam Al-Quran. 14-nya dialog ayah dengan anaknya. Malah lebih banyak ayah dengan anaknya. 2 ibu dengan anaknya. Dan 1 ayah dan ibu dengan anaknya. Gitu ya. Jadi porsi lebih besarnya justru ayah. Ya, kalau kita lihat sebenarnya begini, otak laki-laki dan perempuan itu kan sama tapi tidak identik. Ya, bisa menyerap ilmu sama, bertanggung jawab sama, tapi tidak identik. Ada sedikit perbedaan di antara laki-laki dan perempuan, termasuk misalkan dalam cara pandang. Laki-laki itu kan mandangnya ke depan, solusi, sedangkan perempuan itu ke samping, gitu kan ya, dia ke samping dan lain-lainnya ya. Maka ketika membuat visi, perencanaan dan teknis, laki-laki itu lebih detail daripada perempuan ketika ada masukan cita-cita. Maka lihat lagi ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ngomong ke bapaknya, Nabi Yakub, ayat keempat, dia bilang, ayahku, wahai ayahku, ya bagaimana pendapatmu, gitu ya. Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulanku semuanya bersujud padaku. Lalu kemudian apa jawaban bapaknya? Di ayat kelimanya, Nabi Yakub itu jawab, la taksus, jangan ceritakan mimpi ini pada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena saudara-saudaranya ada kedengkian di hatinya, maka jangan ceritakan. Ini kan teknis. Ya kan, punya mimpi jangan ceritainnya ke saudara-saudara kamu. Saudara-saudara kamu itu ada setan yang mengganggu hatinya gitu ya, yang bikin nanti ternyata benar kan, akhirnya dimasukin. Segitu nggak tahu mimpinya, apalagi udah diomongin mimpinya, bisa jadi lebih parah ya yang dilakukan itu. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat dari sini, kadang-kadang bercerita pada ayah atau kehadiran seorang ayah itu membuat cita-cita anak itu akan dibantu untuk dikasih jalan. Gitu ya. Jadi dia cerita, ya aku pengen main bola nih, ya mungkin akan hasilnya atau jawaban ayahnya akan lebih teknis karena ayah itu solusi, ya kan, solusi, dibeliin lah besok sepatu bola, masukin lah sekolah sepak bola, misalnya begitu ya, daripada cerita ke ibunya yang mungkin senangnya mengurai, yang senangnya mengurai itu maksudnya bukan nggak berarti nggak baik, tapi kan emang kenapa? Ya, kenapa kamu suka sepak bola? Kenapa nggak gambar aja, ngelukis aja? Kenapa? Diajaknya diskusi. Ya, padahal kalau ketika teknis bisa jadi akan lebih praktis buat anak itu dibutuhkan gitu ya. Jadi penting nggak sih? Penting, karena biar ibu mengurai rasa, ibu mengurai hati, mengurai cinta gitu ya. Dan biarkan teknis-teknis itu disarankan sama bapaknya aja gitu ya, supaya lebih berani untuk dicoba. Gitu ya, berani untuk dicoba. Ya, kalau nanti berubah lagi gimana? Kan ibu sering gitu. Kemarin kamu udah disekolahin sepak bola, ganti lagi yang lain, ganti yang lain. Kalau bapak mungkin nggak berpikir gitu, berpikir ya sudah nggak suka, ganti lagi yang lain, nggak apa-apa gitu ya. Ya seperti otak laki-laki yang lebih berani mencoba, try and error ya, berani mencobanya gitu. Jadi di situ mungkin saya pikir kehadiran seorang ayah dalam perwujudan atau dalam membantu anak-anak kita mewujudkan cita-citanya, saya pikir penting. Sangat gitu penting ya. Nah itu ya bunda-bunda ya, perlu di highlight tadi statementnya Kak Tony bahwa ternyata peran ayah tuh malah lebih teknis gitu ya. Oke, mungkin kita sebagai wanita, sebagai ibu tuh menguraikan rasa sayang, rasa yang lain-lain. Tapi mungkin boleh nih kerjasama dengan ayah ini untuk bagian teknis-teknisnya ya. Jadi untuk bunda-bunda nih boleh di-share gimana peran ayah nih, peran suami di kehidupan anak bunda untuk mengarahkan cita-cita. Mungkin boleh share di kolom komentar bawah.
nanti biar bisa dibaca sama Kak Tony nih bagaimana peran ayahnya untuk lebih aware ya, mungkin kan banyak ada yang masih kurang atau gimana gitu kan. Nah Kak, kalau misalnya tadi kan kita bilang untuk ayah gitu kan, untuk peran ayah untuk meraih cita-cita sekecil. Nah kalau misalnya nih, oke, kita udah tahu mungkin anaknya sudah lebih ininya ke cita-citanya bagian kesenian atau mungkin ada yang akademik dan non akademik. Nah perencanaan matang nih dari orang tua sendiri, jadi antara ayah dan ibu, suami dan istri, untuk mengarahkan anak gitu kan untuk meraih cita-citanya itu seperti apa? Iya. Perlu kita pahami banget kalau perkembangan anak tuh jangan selalu diukur berdasarkan kelasnya, tapi berdasarkan usia. Usia patokannya. Kalau saya sering mematokkan sederhana adalah 0 sampai 7, 7 sampai 10 dan kemudian 10 tahun ke atas. Ya, kalau dalam Islam itu nanti ada fasenya, ketika 7 tahun adalah fasenya mumayyiz, ketika anak itu akalnya tumbuh berkembang, sehat, maka itulah fase siap sekolah. Ya, di zaman Abbasiyah dulu siap sekolah tuh umur patokannya 7 tahun, mumayyiz. Jadi itu wajib diperintahkan sholat buat anak kita. Bukan anaknya wajib sholat, tapi orang tuanya wajib untuk memerintahkan sholat. Nah, patokan mumayyiz itu sederhananya adalah dia tahu kanan kiri, dia bisa pakai baju sendiri, dia bisa makan sendiri, dia bisa toharoh atau cebok sendiri. Ya, dari BAK, BAB-nya. Maka ketika sudah sampai situ akal, maka dia bisa disampaikan perintah di sana. Maka ketika kata Nabi, perintahkan anakmu sholat ketika 7 tahun. Maka perkembangan bahasa itu muncul kuat di anak ketika dia 7 tahun. Karena di situ 7 tahun dia kuat, maka di situ dia bisa belajar perintah dan di situ anak baru bisa belajar disiplin. Ya, jadi ketika kita punya anak nih, anak kita pengen begini, ya, kapan dia diajarkan disiplin untuk mencapai cita-citanya? Mungkin setelah 7 tahun. Karena perintah itu, kata itu mudah dimengerti anak. Lebih mudah dibandingkan ketika dia masih di bawah 7 tahun. Nah, 7 sampai 10 tahun perkembangan itu yang paling kuat, bahasa. Maka salah satu muncul yang paling kuat kan di 7 sampai 10 itu kognisi. Ya, kognisi itu apa? Thinking, remembering, atau juga learning. Kemampuan berpikir, belajar, atau mengingat sesuatu. Ini momen yang dia anak-anak suka. Kalau dia dikasihnya lagu Korea, yang dihafal lagu Korea. Kalau dihafal Quran, mau ikut lomba gitu ya, yang diikutin dihafal Quran. Ya tergantung kita kasih apa. Karena di situ momen mereka senang menghafal. Sangat-sangat terbuka, kita kasih apa, itu yang akan dihafal, itu aja. Ya, dan kemudian 10 tahun ke atas dengan nanti beralih dengan fase balik, dan kemudian ada yang disebut dengan akal berkembang. Maka kemudian disebut dengan akal, itu salah satunya adalah ilmu yang didapatkan ketika anak itu balik. Maka nanti kita kenal dengan istilah akil balik. Ya, akil balik adalah istilah ketika anak balik harusnya akalnya ikut dewasa. Itu seperti itu kan. Nah, sampai ke sana kita bangun cita-citanya itu berdasarkan usianya dulu. Ya, jadi ketika usianya 0 sampai 7 tahun dengan pemahaman dia masih di masa kini, ya sudah kita kenalkan dia pakai apa? Pakai baju. Ini baju polisi beliin, ini baju tentara. Itu efektif nggak? Efektif untuk kemudian anak mengenali, oh saya polisi. Tapi yang dia pahami bukan cita-cita, tapi hari ini polisi tugasnya apa, gitu kan? Dan 7 sampai 10 tahun tentang masa lalu, pengalaman-pengalaman dia. Misalkan kita ajak ke kantor polisi, gitu ya, tuh lihat tuh polisi-polisi. Besoknya kita ceritain, kemarin ingat nggak di kantor polisi ada yang lagi nangkep penjahat, misalnya seperti itu ya. Dan kemudian nanti 10 tahun ke atas itu baru bisa kita ajak proyeksi untuk ke atas ke depannya. Ini yang kita bangun. Nah, perkembangannya tentang mana nih potensi yang muncul, akademik dan akademik, itu bisa kita lihat nanti ketika anak, kalau anak perempuan itu biasa dari lahir kanan kirinya kan memang seimbang. Maka anak perempuan tuh kita temukan di SD itu pinter-pinter. Iya, betul. Pinter-pinter anaknya. Kalau anak laki-laki enggak, dia yang tumbuh pertama otak kanannya dulu. Jadi bergerak. Otak kirinya belakangan. Ya, otak kiri itu kan nanti terkait dengan kemampuan membaca, berhitung dan lain-lain ya, yang orang sering hubungkan dengan akademik ya, itu seperti itu. Tapi biasanya nanti seimbang di usia 17 tahun. Maka kita temukan anak laki-laki itu pintarnya waktu kuliah. Kepemimpinannya muncul waktu kuliah. Oh, kok tiba-tiba dia jago ngomong, yang sebelumnya pemalu, nggak pernah ngomong, kok dia tiba-tiba pintar gitu ya. Sebelumnya nggak pintar, anak perempuan dulu pas SD udah muncul. Nah, banyak ranking 1. Betul. Makanya kalau kita kemudian bilang, wah anak laki-laki saya nggak punya potensi akademik, masih kelas berapa? Masih kelas 3, kelas 4, memang belum muncul tuh ya. Jadi sabar aja dulu ya, kita explore lagi, seimbangnya nanti di 17 tahunan. Dia baru ketemu saya sukanya apa, dan ketika dia menyukai sesuatu karena sudah seimbang kanan kirinya, itu cenderung anak laki-laki nanti akan ketemu expertnya. Maka anak itu akan pintar pada waktunya.
Ya, itu jadi ya. semua juga akan pintar pada Ya. waktunya. Hanya seringkali orang tuanya memaksa dia Ya, pintar betul. sekarang gitu. Padahal bisa jadi belum waktunya. Belum waktunya. Lebih khusus ini memang untuk anak laki-laki Ya. ya, seperti itu. Jadi memang perencanaan matang tuh dilihat dari usianya ya Kak Betul. ya. Jadi harus tahu nih mungkin tahapan tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Tony gitu kan, untuk bunda-bunda supaya bisa mahamin gitu ya. Nggak usah terlalu terpaksa memaksakan Iya, gitu kan. betul. Untuk akhir-akhir awal-awal gitu kan, yang penting dieksplor, nanti akan menemukan sendiri. Nah, kalau misalnya nih tadi kan udah membicarakan bagaimana orang tua itu, kita sebagai orang tua bisa merencanakan secara matang ya untuk anak membentuk cita-citanya. Nah, tapi kalau misalnya kita kebalikannya nih Kak, ada yang nggak aware gitu kan, ada yang nggak peduli gitu kan, kayak ya udahlah terserah aja gitu kan, apa yang kamu mau terserah mau jadi apa aja gitu kan, yang penting masih bisa hidup atau gimana gitu kan. Mungkin aja di luar sana ada orang tua seperti itu. Nah, dampak buruknya tuh seperti apa buat anak itu Ya, sendiri? kan orang sering bilang biarkan mengalir aja seperti air, Ya. gitu ya. Hanya yang tidak kita pahami adalah air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, ya kan? Nggak ke tempat Ya, lebih tinggi, betul. betul ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita biarkan hidup kita mengalir saja, udah saya mau ngapain nih, biarkan aja mengalir seperti air. Anak saya juga mengalir seperti air. Air itu hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka bisa jadi bahkan bukan cuma anak kita juga, ya panjangnya usia kita malah membuat kita lebih tidak bernilai dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi bukan hanya lebih jauh dari cita-cita, lebih jauh dari kebermanfaatan, kebermaknaan dan lain-lain, tapi bisa jadi lebih turun terus. Makin lama makin tidak bermakna, makin tidak bermanfaat bagi lingkungan dan lain-lain. Ini yang harus kita rencanakan pada anak kita. Karena bagaimanapun seseorang itu hanya bangkit dengan dua sebab, harap dan takut. Gitu kan, ada harapan dia pengen punya sesuatu atau ketakutan. Maka memulai dari akhir atau mengetahui ada akhir dari sesuatu membuat kita optimal. Ya kan, kenapa pemain bola itu main bola lari 90 menit? Karena tahu ada peluitnya. 90 menit selesai, siapa pemenangnya, begitu ya. Sedangkan yang kalau main bolanya kayak saya, yang bukan profesional, itu kan main secapeknya, nggak ada batasan waktunya. Maka larinya juga seamatir lah ya, amatir itu. Tapi pemain bola sadar waktu mereka adalah 90 menit untuk mencapainya. Maka yang harus kita miliki juga sebenarnya kenapa sih anak itu penting, dan orang tua penting untuk menyadarkan anak-anak tentang ada sesuatu yang akan berakhir, entah itu ingin dicapai atau ditakut didapatkan, ya takutnya 90 menit kalah atau pengennya 90 menit menang. Tapi itulah yang membuat kita akan berlari, ya kan? Jadi membuat anak kita nanti kuat dengan cobaan, kuat dengan ujian, kuat dengan tantangan, itu adalah agar harapan besar di depan atau ketakutan besar di depan. Ya, itu yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Bisa saja sih mereka kita tidak ajarkan kan biarin aja ngalir ya, tapi kita juga akan temukan anak kita kemudian jadi bukan pribadi yang lari terus ya, karena nggak ada sesuatu yang dikejar ya. Jadi kita temukan nanti usianya 25, ini sering banget ya kalau konsultasi di acara-acara gitu ya, itu umur 25, umur 24 tapi belum tahu mau ngapain. Ya, orang tuanya bingung, ini anak saya kok kayak nggak punya arah hidup, umur 25 kuliah nggak diberesin, kerja juga nggak jelas gimana gitu ya, main game mulu misalkan, ini anak saya mau jadi apa misalnya. Ya itu kan yang jadi khawatir masalah buat kita lagi. Ya ujungnya kita juga yang bermasalah. Begitu. Ya itu ya memang harus ya jangan biarkan mengalir. Selama kita sebagai orang tua nih bisa mengarahkan, tentu saja akan lebih baik anak-anak diarahkan. Tadi sebenarnya untuk mengenalkan itu juga memang jadi bagian orang tua nih untuk mengenalkan cita-cita ke anak. Nah itu dia Kak Tony, kita segmen 1 selesai gitu kan. Nanti akan ada segmen kedua. Jadi Bunda jangan kemana-mana, karena di segmen kedua ini kita akan membahas tentang cita-cita zaman old ya. Kalau bahasa sekarang zaman old versus zaman now. Mungkin ada perbedaan, tapi perbedaannya seperti apa nanti akan dibahas bersama Kak Tony. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.